Seumpama kalau bahasanya dari generasi gitu, nyari siapa di jalan. Orang connectingnya kita nggak tahu. Sekarang begini bahasanya, maaf. Bisa sejak tadi, coba di ngertiin. Iya, ngerti. Itu. Sama ke Mas Bambang. Pinter dia bahasa, bisa dia memanter. Pinter dia. Apakah dading bisa di dading leneng di sini? Ya. Enggak. Ya. Dan anggaplah gede blok sing nawang aku. Tapi dadi mangku dini. Jadi Dading leneng kan? ya. Nah itu. Ya, itu dah. Kita yakini bahwa Sang Hyang Dedari, baik itu Sang Hyang Dedari maupun Sang Hyang Jaran itu adalah sebagai penolak bala intinya. Sang Hyang ke ada sejak di sini ki ada. Nama saya Ketut Widana. Kalau tiang di desa, di sini di desa adat sebagai ketua museum Sang Hyang Dedari Giri Amerta. Sang Hyang Dedari niki wenten semenjak desa niki wenten. Kita tidak ada istilahnya dalam bentuk tulisan apapun bahwa Sang Hyang niki ada di sini. Niki Sang Hyang niki ada sejak desa niki ada. Tadi Sang Hyang sebenarnya ada dua diki. Sang Hyang Jaran Gading, sekarang Sang Hyang Dedari. Cuman yang lebih menonjol dan telah diakui oleh Badan Dunia UNESCO adalah Sang Hyang Dedari. Dan mungkin satu-satunya sampai sekarang di Kabupaten Karangasem kita aja yang di sini yang sudah punya IBT, ekspresi budaya tak benda, yang mana itu sudah diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM tentang hak-hakinya untuk Sang Hyang Dedari dan Sang Hyang Jaran yang ada di desa kami. Kalau saya bisa ceritakan baik Sang Hyang Jaran Gading maupun Sang Hyang Dedari ini adalah pelawatan dari Ide Betara Giri Tolangkir. Kalau Ide Betara Giri Tolangkir itulah Betara yang berstana di Gunung Agung. Nah itu adalah pelawatan beliau yang mungkin tugasnya menjaga, karena kita yakini bahwa Sang Hyang Dedari, baik itu Sang Hyang Dedari maupun Sang Hyang Jaran itu adalah sebagai penolak bala intinya, dan yang mana juga erat kaitannya dengan pertanian yang ada di desa kami. Pada awal sebelum dipentaskan, tetua desa adat Jerumen Desa itu mengadakan parum dan menentukan hari baik serta menentukan siapa pengayahnya. Karena kalau tari Sang Hyang Dedari niku siapa aja bisa ngayah, sedangkan tari Sang Hyang Jaran Gading itu tidak bisa, karena itu turun temurun.
bedanya. Keluarga berarti. Boleh. Nah, setelah keturunan keluarga bisa dia ngambil ke kanan, ke Puruse, dia bisa ke kiri, ke Perdana. Tergantung kehendak beliau. Nah itu, kalau Sang Hyang Dedari pada intinya adalah pengayah anak-anak yang belum menstruasi, yang belum akil balik. Ya, kalau mungkin sekarang kita bisa ceritakan antara umur SD kelas 3 sampai kelas 5 lah. Dalam satu angkatan itu bisa dia ngayah 2-3 kali. Setelah itu udah merasa akil balik atau gimana, udah nggak ngayah lagi. Kita ada di sini 3 lembaga yang berperan. Satu desa adat yang mewidangi desa adat itu sendiri. Yang kedua ada Seketrune yang ada di wilayah desa adat. Yang ketiga kita di museum. Kalau desa adat itu yang mempertanggungjawabkan semua satu rangkaian kegiatan, karena niki ada di siklus desa adat itu sendiri yang mulai dari 1 sampai siklus ke-10. Yang ini Hari Sang Hyang adalah siklus yang terakhir dari rangkaian 1 kali siklus dalam setahun. Kalau untuk pemilihan anak-anak yang jadi pengayah itu ranahnya generasi muda, Seketrune, dan juga membuat anti piranti untuk menghias dan lain sebagainya, itu ranahnya pemuda. Kalau ranahnya Cirebon Desa di sini, desa adatnya adalah membuat peranti Banten untuk upekara di saat dedunang beliau. Habis itu mempertanggungjawabkan semua kegiatan. Nah, kalau kami yang di museum adalah menyediakan tempat serta mungkin memberikan istilahnya undangan ke pihak luar untuk diketahui bahwa kita punya tarian sakral yang mungkin bisa ditarikan cuma dalam 1 tahun sekali. Nike ada, kalau dibilang pantangan sih enggak, cuman nike kan etikanya sapunapi. Kalau kita pihak laki, anggaplah kita ya di kehidupan kita, ambil contoh di kehidupan kita, itu juga tidak ada bedanya dengan kehidupan kita, karena yang membuat kehidupan kita berjalan kan beliau, yang turun juga untuk merasuki anak-anak penari kan beliau juga.
gitu. Apa yang ada di dunia ini mungkin juga itu begitu juga. Karena apa? Karena di saat beliaunya sedang merias atau sedang untuk mencapai apa istilahnya untuk ganti baju dan lain sebagainya, pihak kita kan nggak etis kalau ada di sekitar di sana. Begitu juga sebaliknya, kalau di saat ngukupang Sanghyang Jaran, berarti pihak ceweknya kalau bisa juga tidak ada di sana karena itu etika, itu yang mungkin gitu. Nah, kalau untuk ritual Sanghyang Dedari ini ada 3 poinnya, ini ada 3 sebenarnya. Yang satu tahapnya ini ada 3 tahap. Pada saat menarinya nih Enggak, dari awal sampai berakhir nih ada 3. Tahap awal nih adalah tahap ngukupang. Kalau sebelum ngukupang itu kan ada untuk rias nih kan prosesnya nih. Nah, yang pertama nih ngukupang, yang kedua beliau menari, yang ketiga beliau kembali ke kayangan. Nah, itu yang proses yang kayak tadi itu, yang terakhir kan pingsan. Setelah beliau pingsan, dipercikiti oleh pemangku di sini, sadar lagi. Gitu. Nah, kalau yang proses ngukupang itu adalah menarik beliau agar mau trans ke pengayah. Nah, kalau proses menari ini ada proses juga, ada pembukaan, inti dan penutup. Nah, dan instrumen terpenting dari tari Sanghyang ini adalah gending. Ya, gending. Tidak ada kita memakai instrumen lain kayak gamelan dan gending intinya. Gitu. Dan kita juga sudah punya komitmen untuk gendingnya ini kita udah surat dalam bentuk lontar dan kita sudah simpan di museum. Dan itu bisa kita nanti berikan ke anak-anak cucu kita selanjutnya bahwa ini loh ada gending Sanghyang, ini loh prosesnya kayak begini. Intinya kita punya museum itu sebenarnya untuk tempat pendidikan, memberikan pengetahuan dan pendidikan kepada generasi muda yang akan datang. Pelestarian budaya. Nah, kalau untang gendingnya nih ada gending pembukaan kayak bangun gitu. Istilahnya kalau bangun kan kita kayak kehidupan lagi, bangun dulu. Habis itu kalau ketut bangun berarti dia sadar.
ada yang sama dengan kehidupan kita sebenarnya. Di dalam nikah ada kayak tajan itu ada juga, kayak pasar juga ada. Nah kalau kayak pasar kayak tadi kalau dilihat di pertunjukan ada yang duduk berdua berhadap-hadapan, ada yang ngeluarin bunga, itu ada pembeli, penjual satu sama. Kalau yang tajan juga ada, diadu apa? Yang juga kalau di kehidupan kita ada yang galak, di sini juga ada satu galak, satu pelempem ada. Itu apa yang ada di kehidupan nyata itu memang kelihatan gitu. Ya. Museum nike ada, ini cikal bakalnya dari seorang pengabdi masyarakat dari Universitas Indonesia yang meneliti tentang Sanghyang. Beliau adalah Ibu Saraswati Dewi. Nah, beliau setelah mengadakan peninjauan lapangan, beliau menemukan dua tempat, yang mana satu di Kelungkung, daerah Nusa Penida, dan yang satunya di desa kami di sini. Yang ada dari Sangyangnya. Nah, setelah ditelusuri, tari Sangyang yang di sini dipentaskan terus-menerus rutin setiap tahun. Nah, sedangkan di Nusa pernah tidak, kadang-kadang dilaksanakan. Nah, itu dah makanya beliau memutuskan untuk mengadakan penelitian di sini. Dan itu ke cikal bakalnya. Nah, semenjak itu juga terjadi pembincangan antara tetua-tetua kami di sini, dan pada intinya membuat satu badan atau lembaga untuk melestarikan tari Sangyang itu sendiri. Nah, maka terbentuklah museum yang ada di sebelah. Oke. Nah, itu udah makanya kita ini untuk kedepannya mari kita bersama menjaga serta melestarikan kebudayaan yang mungkin yang
Kalau dilihat dari gininya sih sama, cuman yang kita lihat adalah nilai kesakralannya itu sendiri. Biar kesakralan serta apa yang menjadi komitmen kita bersama tetap untuk lestari. Gitu. Oke. Ayo, sukses. Nggih. Ganera